Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan dan video kali ini kita ingin memberikan informasi ataupun berbagi terkait mengerjakan ataupun cara mengerjakan LK 1.1 ya. Nah, hari ini ya tanggal 24 bulan 8 2022 tentunya mahasiswa PPG ya. Untuk kategori 2 sudah melakukan orientasi. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah sampai ke tahap ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu nantinya setelah melakukan orientasi, Bapak Ibu sudah hari esoknya tentunya akan sudah aktif di kelasnya masing-masing ya, ataupun di LMS-nya ataupun di video conference-nya ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan buka akun SIM PKB, kemudian klik tautan kelas LMS-nya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman e-learning-nya ya. Nah, di bagian diklatku Bapak Ibu tentunya masuk ke tautan LMS. Nah, di sana Bapak Ibu harus menang namanya sebelum masuk ke materi-materi berikutnya harus melakukan unggah berkas dulu ya di bagian pendahuluan ataupun orientasi ya. Di bagian orientasi ini Bapak Ibu silahkan melakukan yang namanya unggah di bagian mana ya, kita lupa, di bagian pendalaman materi ya kalau kurang. Nah, di bagian pendalaman materi Bapak Ibu silahkan unggah LK 0.1 ya sebelum masuk ke LMS berikutnya, karena ini adalah materi ataupun prasyarat ya sebagai Bapak Ibu untuk bisa ke tahap berikutnya. Jadi silahkan unggah dulu LK 0.1-nya terkait modul belajarnya ya, belajar mandirinya, supaya bisa masuk ke fitur berikutnya. Nah, setelah diunggah Bapak Ibu silahkan ke bagian identifikasi masalah ya. Di bagian pendahuluan tadi sudah Bapak Ibu kerjakan, kemudian lakukan pendalaman materi. Seandainya Bapak Ibu belum melakukan unggah 0.1 ya, LK 0.1, maka pendalaman materinya tidak bisa diklik ya. Jadi harus unggah LK 0.1 terkait belajar mandirinya ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengunggah, maka fitur ini akan aktif ya, pendalaman materi. Nah, di pendalaman materi ini Bapak Ibu silahkan ke bagian, tinggal baca-baca dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagian identifikasi masalah. Nah, di sini ada terkait bahan ajar ataupun bahan pembelajaran terkait identifikasi masalah di hari ke-1 ya, hari besok ya. Nah, di 1.B bahan pembelajaran ataupun identifikasi masalah, silahkan Bapak Ibu download terlebih dahulu bahan ajarnya terkait buku pembelajaran dan juga LK 1.1. Silahkan unduh foldernya saja. Jadi semua file ini otomatis terunduh. Kemudian, nah setelah Bapak Ibu buka, maka selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan yang namanya pengerjaan LK 1.1 ataupun LK 1.1 identifikasi masalah. Setelah dibuka akan muncul kolom seperti ini Bapak Ibu. Ada kolom nomor, jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, dan analisis identifikasi masalah. Nah, jadi di sini tuntutannya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu melakukan identifikasi permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu sebanyak-banyaknya terkait pedagogik, literasi, numerasi, kesulitan belajar siswa, terkait membangun relasi dengan siswa ataupun orang tua siswa, terkait pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif, dan terkait literasi numerasi, miskonsepsi materi HOTS, dan pemanfaatan teknologi inovasi. Silahkan Bapak Ibu identifikasi permasalahan-permasalahan terhadap jenis permasalahan yang ada ini ke dalam LK 1.1 ini ya Bapak Ibu ya. Misal kita contohkan. Nah, di sini kita sudah melakukan identifikasi terhadap jenis permasalahan, ya ini untuk file matematika ya. Kita contohkan. Jadi di sini untuk jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi kami sudah mengambil masalah yang diidentifikasi terkait pedagogik, yang misal rendahnya hasil belajar siswa di kelas. Nah, dan kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika. Kemudian terkait literasinya, siswa belum memiliki literasi membaca yang baik,
dan numerasinya siswa belum memiliki numerasi matematika yang baik. Nah, kemudian yang bagian kedua, jenis permasalahan yang diidentifikasi adalah kesulitan belajar siswa. Kami mengambil terdapat beberapa siswa kelas 7 mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan, misal. Dan selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran siswa cenderung kurang mampu berkonsentrasi dengan baik sehingga tidak mampu menerima pembelajaran yang disampaikan. Nah, terkait jenis permasalahan membangun relasi, kami mau mengambil masalah yang diidentifikasi yaitu jarangnya terjalin komunikasi antar guru dan juga orang tua siswa. Nah, terkait pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif, kami mengidentifikasi masalahnya guru belum memahami dengan baik terkait pembelajaran inovatif. Ya, kemudian terkait literasi, numerasi advance ya, kami mengambil permasalahannya pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS ya, dan rendahnya pemahaman siswa pada materi HOTS ya. Kemudian terkait pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran, guru belum bisa memanfaatkan teknologi ataupun inovasi dengan maksimal. Nah, seperti itu jenis permasalahan yang sudah kami identifikasi. Jadi Bapak Ibu silahkan saja gali terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Ibu ya, sesuai ya kondisi di sekolah Ibu yang real ya Bapak Ibu ya, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa melakukan tahap selanjutnya terkait solusi dan juga terkait akar permasalahannya, dan juga itu nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk sekarang ini Bapak Ibu silahkan saja sebanyak-banyaknya identifikasi permasalahan terhadap jenis permasalahan yang sudah disediakan di sini. Kemudian di bagian analisisnya yang di sini kita mencontohkan ya, terkait rendahnya hasil belajar siswa di kelas ini bisa dilihat maksudnya berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian tengah semester ataupun PTS diperoleh bahwa terdapat 14 siswa kami ya dari 17 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM pada materi bilangan bulat ya, misal ya, ini misal saja kita contohkan. Kemudian terkait kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika, di sini kami masalah yang diidentifikasi siswa masih menganggap bahwa pelajaran matematika suatu pelajaran yang menakutkan. Kemudian dan seterusnya ya. Kemudian terkait apalagi terkait kesulitan belajar siswa. Ini kesulitan belajar siswa ini bisa dilihat dari siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep bilangan bulat, siswa cenderung diam ketika memahami suatu materi yang diajarkan, ataupun kebiasaan buruk yang menyatu seperti sering terlambat masuk sekolah, ya sering lupa membawa buku pelajaran yang akan dipelajari dan lain sebagainya ya. Ini adalah masalah ataupun analisisnya. Kemudian masalah yang diidentifikasi selanjutnya, misal jarangnya terjalin komunikasi antar guru dan juga orang tua siswa. Ini bisa dilihat dari sekolah jarang melibatkan orang tua siswa dalam hal kegiatan sekolah, misal. Kemudian terkait pemanfaatan model pembelajaran, guru belum memahami dengan baik terkait pembelajaran inovatif. Ini bisa dilihat dari guru belum terbiasa atau tidak terlalu mahir dalam menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif ya, seperti itu. Kemudian dan seterusnya terkait pemanfaatan teknologi. Di sini kita mau identifikasi masalahnya guru belum bisa memanfaatkan teknologi ataupun inovasi dengan maksimal, maka analisisnya sarana dan prasarana yang sangat minim ataupun sangat keterbatasan dan lain seterusnya ya. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu ya, kemudian dianalisis ya. Analisisnya maksudnya dilihat dari mana ya, Bapak Ibu bisa mengambil masalah ini ya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini hanya sekedar berbagi ya Bapak Ibu ya, tidak harus seperti ini ya, artinya ini sekedar sharing saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.